Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 Februari tahun 2025, Kang Deddy Mulyadi, KDM, menunjukkan kinerja yang impresif dan mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Sebelum menjabat sebagai gubernur, KDM telah mencatat prestasi gemilang dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024 dengan perolehan suara mencapai lebih dari 14,1 juta. 2 kali lipat dari perolehan Ridwan Kamil pada 2018, dan 3 kali lipat dari Ahmad Heriawan pada 2014. Kemenangan telak ini menegaskan popularitas KDM yang telah dibangun melalui pendekatan merakyat dan rekam jejaknya sebagai Bupati Purwakarta. Setelah resmi menjabat, KDM langsung mengambil langkah tegas dengan menargetkan pemberantasan oknum organisasi masyarakat yang mengganggu investasi di Jawa Barat. Melalui program Operasi Jabar Manunggal, yang diluncurkan pada tanggal 1 Maret tahun 2025, KDM berkomitmen melindungi para pengusaha dari praktik intimidasi yang kerap menghambat proses investasi, sebagaimana dilaporkan IDN Times Jabar. Dalam 2 bulan pertama, program ini telah menertibkan lebih dari 20 kasus pungutan liar di kawasan industri Karawang dan Bekasi. Tak hanya itu, KDM juga menunjukkan perhatian serius terhadap masalah banjir yang kerap melanda Jawa Barat, khususnya di wilayah Bekasi. Pada tanggal 15 Maret tahun 2025, ia mengumumkan kebijakan pembongkaran hibis fantasi serta bangunan ilegal di bantaran sungai dan waduk yang memperparah banjir. KDM memerintahkan Satpol PP dan Dinas PUPR Jabar untuk mendata dan membongkar setidaknya 50 bangunan di sepanjang Sungai Citarum dan Kali Bekasi yang melanggar garis sempadan. Banjir bukan cuma soal hujan, tapi ulah manusia yang seenaknya bangun di tempat yang salah, ujar KDM dalam kunjungannya ke Bekasi pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Selain pembongkaran, KDM juga memulai proyek pengerukan Kali Bekasi yang selama ini menjadi penyumbang banjir di wilayah tersebut. Berdasarkan data Dinas PUPR Jabar, hingga awal April tahun 2025, pengerukan telah mencapai 10 km dari total 25 km yang ditargetkan selesai pada akhir tahun. Kita keruk kali, kita bongkar yang salah, supaya rakyat tak lagi jadi korban banjir, tegas KDM. Langkah ini mendapat dukungan warga Bekasi, yang selama bertahun-tahun mengeluhkan banjir tahunan akibat sedimentasi dan penyempitan aliran sungai. Di tingkat nasional, KDM semakin diperhitungkan setelah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra pada Agustus tahun 2023. Posisi ini memperkuat pengaruhnya dalam politik nasional, terutama di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang kini menjabat Presiden. KDM bisa saja menjadi kuda hitam yang berpotensi melaju ke Pilpres 2029 jika berhasil membuktikan kinerja di Jawa Barat. Di sisi lain, Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, menghadapi tantangan dalam mempertahankan popularitasnya. Setelah menyelesaikan masa jabatannya pada Oktober tahun 2022 dan kalah di Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar, Anies belum menunjukkan langkah signifikan dalam kancah politik nasional. Koalisi perubahan yang dulu mengusungnya, Nasdem, PKS, dan PKB, terpecah belah. Nasdem beralih mendukung Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI 2024, sementara PKS mengusung Sohibul Iman, meninggalkan Anies tanpa kendaraan politik yang jelas. Pasca Pilkada, nama Anies semakin meredup dan jauh dari pemberitaan positif mengenai kiprahnya di panggung politik. Jika Anies tidak bisa mendapatkan momentum baru, maka bisa diperkirakan pemilihan presiden tahun 2024 lalu merupakan puncak dari kejayaan Anies di panggung politik. Selamat jalan Abah. Dan untuk anak-anak Abah yang saat ini masih berjibaku hidup mati membela Anies, bersiap-siaplah untuk segera mencari idola baru, agar wibawa dan nama kalian masih bisa diperhitungkan di tahun 2029.